Silahkan disimak soal-soalnya. 21. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, memiliki peran penting dalam membangun konsensus kebangsaan. Nilai Pancasila yang paling relevan dengan semangat persatuan dan kesatuan adalah A. Kemanusiaan yang adil dan beradab. B. Persatuan Indonesia. C. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. E. Ketuhanan yang Maha Esa. Jawaban, B. Persatuan Indonesia. Nilai Persatuan Indonesia secara langsung merefleksikan semangat konsensus kebangsaan. 22. Konsensus kebangsaan yang kuat akan memberikan dampak positif bagi bangsa, yaitu A. Tidak stabilnya keamanan dan ketertiban. B. Pertumbuhan ekonomi yang pesat. C. Penurunan kualitas hidup masyarakat. D. Tidak adanya pengakuan dunia internasional. E. Mudah terpengaruh budaya luar. Jawaban, B. Dampak positif kuatnya konsensus kebangsaan yaitu stabilitas keamanan dan ketertiban, pertumbuhan ekonomi yang pesat, peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengakuan dunia internasional. 23. Konsensus kebangsaan di Indonesia, pada dasarnya adalah kesepakatan bersama mengenai A. Bentuk negara kesatuan. B. Sistem pemerintahan parlementer. C. Ideologi Pancasila hukum negara. D. Bahasa Indonesia sebagai bahasa tidak resmi. E. Undang-Undang Dasar sebagai ketentuan bersama. Jawaban, A. Konsensus kebangsaan menyepakati mengenai hal berikut. Bentuk negara kesatuan, sistem pemerintahan presidensial, ideologi Pancasila sebagai dasar negara, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. 25. Menurut hukum alam, sumber hukum yang paling utama adalah A. Undang-undang. B. Kebiasaan masyarakat. C. Alam semesta dan akal manusia. D. Putusan pengadilan. Jawaban, C. Jadi, menurut hukum alam, sumber hukum yang paling utama adalah alam semesta dan akal manusia. 26. Hukum alam dan hukum positif seringkali dianggap bertentangan. Namun, dalam praktiknya, kedua pandangan ini dapat A. Saling melengkapi. B. Saling bertentangan. C. Tidak saling berhubungan. D. Saling menguatkan. Jawaban, A. Jadi, hukum alam dan hukum positif seringkali dianggap bertentangan. Namun, dalam praktiknya, kedua hukum ini selalu saling melengkapi. 27. Apa yang dimaksud dengan teori hukum? A. Kumpulan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Studi sistematis tentang hakikat, tujuan, dan konsep hukum. C. Penerapan hukum dalam kasus konkret. D. Sejarah perkembangan hukum. Jawaban, B. Teori hukum adalah kajian mendalam tentang konsep-konsep hukum, bukan hanya sekadar kumpulan peraturan. 28. Hukum alam berbeda dengan hukum positif karena A. Hukum alam bersifat tertulis, sedangkan hukum positif tidak. B. Hukum alam berasal dari kehendak manusia, sedangkan hukum positif dari Tuhan. C. Hukum alam bersifat universal, dan tidak tergantung pada waktu dan tempat, sedangkan hukum positif bersifat relatif. D. Hukum alam tidak dapat dipaksakan, sedangkan hukum positif dapat. Jawaban, C. Hukum alam dianggap sebagai hukum yang berlaku universal, dan tidak bergantung pada manusia atau waktu tertentu. 29. Apa yang dimaksud dengan RUU prioritas? A. RUU yang diajukan oleh pemerintah. B. RUU yang mendapat dukungan terbanyak dari masyarakat. C. RUU yang dianggap sangat penting dan mendesak untuk segera disahkan.
D. RUU yang telah melalui tahap pembahasan di DPR. Jawaban C. RUU prioritas adalah RUU yang dianggap memiliki urgensi tinggi dan perlu segera dibahas dan disahkan. 30. Salah satu tantangan dalam pelaksanaan prolegnas adalah A. Dinamika politik yang cepat berubah. B. Terlalu banyak RUU yang diajukan. C. Kurangnya partisipasi masyarakat. D. Anggaran yang terbatas. Jawaban A. Dinamika politik yang cepat berubah dapat mempengaruhi prioritas dan urutan pembahasan RUU dalam prolegnas. 31. Tujuan utama penyusunan prolegnas adalah A. Mempercepat proses pengesahan RUU. B. Meningkatkan kualitas produk hukum. C. Mengurangi jumlah RUU yang diajukan. D. Menjamin keterpaduan dan keselarasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Jawaban D. Prolegnas bertujuan untuk memastikan bahwa pembentukan UU dilakukan secara terencana dan terintegrasi dengan kebijakan nasional lainnya. 32. Sumber data yang dapat digunakan dalam penyusunan raperda adalah A. Data statistik dari Badan Pusat Statistik, BPS. B. Hasil survei dan penelitian. C. Data dari pemerintah daerah. D. Semua jawaban benar. Jawaban D. Sumber data dapat berasal dari berbagai institusi, baik pemerintah maupun swasta serta hasil survei dan penelitian. 33. Apa yang dimaksud dengan analisis dampak lingkungan atau AMDAL? A. Studi tentang dampak sosial dari suatu peraturan. B. Studi tentang dampak ekonomi dari suatu peraturan. C. Studi tentang dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan hidup. D. Studi tentang dampak politik dari suatu peraturan. Jawaban C. AMDAL merupakan kajian mengenai dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan hidup, yang menjadi salah satu persyaratan dalam penyusunan raperda tertentu.